Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Engineering Wahidatik Nurfaida STMM. Saya adalah dosen dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil, Departemen Teknik Sipil, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Saya bergabung dengan departemen ini sejak akhir 2018. Bidang keahlian saya adalah teknik sipil keairan atau terutama di bidang teknik pantai. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video ini adalah mata kuliah Bangunan Kemaritiman. Mata kuliah ini bersifat wajib dan disampaikan pada tahun kedua atau semester 4 pada Prodi Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil. Konten dari video ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari mata kuliah Bangunan Kemaritiman, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai CPMK atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, termasuk metode belajarnya, materi pembelajaran, dan juga sistem penilaiannya. Setelah itu, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas Bangunan Kemaritiman yang telah direkam sebelumnya. Pada video tersebut, saya akan menampilkan contoh kelas pada pertemuan pertama. Pada sesi yang pertama ini, saya akan mengenalkan rencana program dan kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS dari mata kuliah Bangunan Kemaritiman. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah Bangunan Kemaritiman sifatnya adalah wajib dan disampaikan pada tahun kedua atau semester keempat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar untuk mengenalkan potensi dan permasalahan daerah pantai serta penanganannya dengan menggunakan bangunan pantai yang sesuai. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga belajar mengenai teori hidrodinamika pantai, mencakup dinamika gelombang dan pasang surut, perhitungan kebutuhan dimensi bangunan pantai, serta tahapan proses pembangunan bangunan pantai. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah PP1, yaitu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa pada bidang hidrodinamika pantai secara umum. Kemudian PP4 menguasai pengetahuan faktual isu-isu kekinian dan global teknologi rekayasa pelaksanaan bangunan maritim. KK2 mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah rekayasa pelaksanaan bangunan kemaritiman dengan memperhatikan faktor-faktor sustainabilitas lingkungan atau environmental considerations. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah bangunan kemaritiman adalah sebagai berikut. Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi karakteristik pesisir dan hidrodinamika pantai di suatu wilayah berdasarkan sains alam, kemudian mampu mengklasifikasikan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah pantai serta jenis penanganan yang sesuai. Lalu mampu menghitung kebutuhan bangunan kemaritiman secara detail dan mampu mendemonstrasikan tahapan proses pembangunan bangunan pantai atau bangunan kemaritiman. Kemudian mampu mengidentifikasi potensi penerapan penanganan permasalahan pantai berwawasan lingkungan atau dengan nature-based solutions. Adapun materi pembelajaran pada perkuliahan bangunan kemaritiman ini kita bagi menjadi 5 materi pokok sesuai dengan CPMK yang dibebankan. Yang pertama adalah potensi dan permasalahan daerah pantai, termasuk hidrodinamika pantai, yaitu angin, gelombang, dan pasang surut. Kemudian statistik dan peramalan gelombang, lalu jenis infrastruktur untuk penanganan permasalahan daerah pantai, dan juga transport sedimen pantai. Kemudian, mahasiswa juga diberikan materi pembelajaran mengenai teori pelaksanaan survei, batimetri, dan pasang surut. Kemudian, teori pelaksanaan berbagai bangunan pantai seperti jetty, breakwater, tanggul laut, dan revetment.
Mahasiswa juga diberikan teori mengenai pelaksanaan reklamasi. Selain itu, ditambahkan juga pengenalan alternatif penanganan pantai berwawasan lingkungan atau nature-based solution. Yang terakhir adalah pengenalan bangunan pantai untuk pembangkit listrik. Sedangkan alokasi waktunya adalah 14 pertemuan di luar UTS dan UAS. Dosen tim teaching pada mata kuliah ini adalah 2 orang termasuk saya. Metode pembelajaran yang kita lakukan pada mata kuliah ini adalah sistem pembelajaran berbasis problem-based learning dan atau case-based learning. Untuk metode penilaian, kami memberikan UTS, tugas, UAS, dan kemudian project. Project ini berupa studi kasus, case-based project maupun problem-based project. Adapun presentase penelitian adalah UTS 30%, tugas 10%, UAS 30%, dan studi kasus 30%. Indikator penilaian dinilai berdasarkan ketepatan jawaban, ketepatan analisis permasalahan, dan kreativitas problem solving. Berikut merupakan daftar referensi utama dan daftar referensi tambahan. Tidak menutup kemungkinan referensi-referensi yang lain juga dapat ditambahkan. Berikut merupakan rencana kegiatan pembelajaran mingguan. Materi pembelajaran yang telah kita jelaskan sebelumnya dibagi atau didistribusikan menjadi 14 pertemuan. Kita memulai dari penjelasan tentang potensi dan permasalahan daerah pantai, pengenalan karakteristik hidrodinamika pantai di pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan keempat, statistik peramalan gelombang, lalu jenis infrastruktur untuk penanganan permasalahan daerah pantai yang spesifik terhadap permasalahannya, kemudian hitungan transport sedimen pantai, lalu teori pelaksanaan survei dan juga pelaksanaan konstruksi. Sampai di pertemuan ke-14, mahasiswa diberikan pengenalan bangunan pantai untuk pembangkit listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah bangunan kemaritiman semester 4. Kalau sebelumnya sudah mengikuti mata kuliah hidrolika ya, kemudian beberapa juga sudah mengikuti mata kuliah pelabuhan. Nah, nanti kita konekkan pengetahuannya di mata kuliah bangunan kemaritiman. Sebelumnya, apa kabar semua, sehat-sehat? Semua baik. Oh ya, ini sekalian tes sound, kayaknya oke semua soundnya. Jadi nanti kita bisa interaksi ketika kelas. Baik, saya mulai saja. Untuk mempersingkat waktu, saya coba share screen bahan atau paparan materi kuliah hari ini. Jadi kuliah ini adalah pertemuan pertama. Mata kuliahnya adalah bangunan kemaritiman. Tema di pertemuan pertama adalah Introduction to Coastal Structure atau pengenalannya dulu. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan dulu deskripsi dari mata kuliahnya. Nanti teman-teman diharapkan setelah selesai dari mengikuti perkuliahan ini, Anda akan bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di wilayah pesisir, kemudian juga bisa memilih bangunan apa yang sesuai. Tentu saja dalam memilih itu didahului dengan analisis-analisis, baik itu analisis hidrooceanografi. Ini kita punya 3 topik utama, Introduction to Coastal Structures, kemudian hydrooceanography, dan juga General Design Process. Nah, di mata kuliah ini, bangunan kemaritiman, kita lebih banyak membahas tentang theoretical framework. Sedangkan di tahun depan, Anda akan mendapatkan praktik rekayasa bangunan sungai dan pantai. Nah, ini nanti lebih ke problem solving. Anda dibekali theoretical framework-nya di sini, nanti problem solving yang lebih nyata lagi ada di mata kuliah tahun depan. Nah, ini kita ada 14 pertemuan di luar UTS dan UAS. Dosen pengampunya ada saya dan Pak Sulaiman. Nanti saya akan mengampu sebelum UTS,
sedangkan Pak Sulaiman setelah UTS menuju UAS. Nah, harapannya ini Anda sudah tahu persentase dari masing-masing penilaian. Ini UTS-nya berapa persen, tugasnya berapa persen, nanti ada sedikit studi kasus. Jadi CBL, PBL itu adalah case based learning dan project based learning. Nanti dari studi kasus ini Anda akan mendalami lebih dalam mengenai materi yang kita diskusikan di mata kuliah ini. Kemudian ini adalah referensi yang bisa Anda pakai, buku dari Prof. Nuryono dan juga dari Prof. Babang Triatmojo. Dan tentu saja tambahan dari berbagai sumber dan Anda bebas memakai referensi dari manapun juga. Baik itu nasional maupun internasional. Anda juga boleh merefer ke laporan-laporan proyek, kemudian paper-paper yang mungkin Anda tertarik dan sebagainya. Nah, ini saya sudah siapkan link materi PPT untuk setiap kali pertemuan. Kita akan memakai link Google Drive yang sama ya, nanti Anda bisa akses ke sana dengan bebas. Nah, kita mulai materinya. Di slide ini ada beberapa tabel dan ada satu paragraf. Ini kita diskusi aja, kira-kira ngapain sih kita kok peduli dengan coastal area? Ada yang punya pendapat nggak? Kenapa kita harus peduli dengan coastal area? Siapa yang punya pendapat boleh langsung saja menyatakan pendapatnya. Hafiz mungkin atau Estu, Laili, Kristi, mungkin. Oh ya, Siapa boleh. dulu nih? Siapa dulu nih? Hafiz boleh. Ya, Coba habis dulu. pendapat singkat nggak apa-apa. Pendapat saya terutama di Indonesia karena wilayah Indonesia tuh banyak dikelilingi oleh laut sehingga tentunya masyarakat sendiri itu banyak yang bersinggungan tentang pesisir gitu Bu. Dan banyak juga bangunan-bangunan penting di sekitar pesisir yang ada di Indonesia. Jadi tentang coastal area ini perlu untuk diperhatikan lebih lagi. Mungkin seperti itu Bu. Oh ya ya, oke. Ya, in general seperti itu ya. Kita bisa bahas lagi di slide-slide berikutnya. Memang kita sebagai arkipelago, kita bisa mengedepankan banyak hal, ada potensi walaupun ada juga hazardnya. Ini contoh beberapa waterfront city, ada di Makassar, Hawaii, Narrabeen, Australia, Yokohama, dan sebagainya. Anda juga sudah sering melihat gambar-gambar yang menarik di wilayah pesisir ya, pasti ya. Nggak hanya yang artifisial seperti ini, tapi juga yang masih natural juga banyak. Misalnya Kepri. Nah, pasti Anda malah lebih banyak punya koleksi foto, jangan-jangan daripada saya. Ini mengenai natural beach. Banyak yang suka main ke pantai ya. Nah, untuk itu kita bahas dulu sebelum ke coastal structure, kita bahas dulu mengenai potensi dan hazard dari wilayah pesisir itu sendiri. Nah, untuk potensinya ini sekilas kita perlihatkan ada perikanan tangkap di kawasan pantai pasir, kemudian pengembangan kolam ikan atau tambak, lalu untuk infrastruktur sendiri ada airport, port and harbor dan sebagainya. Ada nggak contoh lain dari potensi atau pemanfaatan wilayah pesisir yang kira-kira ingin Anda kemukakan? Mungkin Contoh saya Bu lain. Ida. Ya, coba Hakim. Ya kalau sebagai masyarakat umum ya kita melihat kan coastal sebagai sarana untuk pariwisata, yang mana tentunya pariwisata ini kan perlu dijaga, bukan hanya sekedar mengandalkan perkuatan alami. Jadi penting untuk adanya suatu mitigasi dalam hal ini kaitannya dengan permasalahan yang ada di coastal. Jadi sektor pariwisata itu tak bisa berjalan. Apalagi Indonesia kita tahu kan pariwisata sangat sangat digenjot oleh Menteri kita Pak Sandiaga kan. Jadi potensi yang sangat besar yang ada di coastal area ini kan perlu untuk dijaga gitu Bu. Sehingga mungkin itu salah satu potensi adalah katanya di sektor pariwisata gitu Ibu. Oh iya, pariwisata cukup tinggi ya potensinya sebenarnya di kita ya, baik itu yang natural maupun yang artifisial. Dan tentu di pariwisata juga ada dong permasalahan yang mungkin terjadi seperti yang kita tampilkan di slide berikut. Ada erosi, ini contoh
dua lokasi yang tererosi, ada di Pantai Cemara, Pantai Kuaru, dan masih banyak pantai-pantai lain yang mengalami erosi maupun abrasi. Kemudian lawannya erosi apa gitu? Sedimentasi. Ya, sedimentasi. Nah, di sebelah kanan, foto yang sebelah kanan ini adanya sedimentasi atau deposisi. Deposisi yang menyebabkan tumbuhnya lidah pasir atau sandspit yang terjadi di muara. Nah, nanti kalau sandspitnya terus bertumbuh, kemudian muaranya tertutup, kira-kira menimbulkan masalah banjir di bagian upstreamnya ya, di bagian hulu dari muaranya. Kemudian gambar di sebelah kiri ini adalah pemukiman yang berada di wilayah pesisir yang tersapu oleh tsunami Aceh 2004 yang lalu. Contoh lain permasalahan di wilayah pesisir, saya yakin Anda dapat menyebutkan cukup banyak lagi permasalahan-permasalahan di wilayah pesisir. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Kita ke slide berikutnya dulu. Apa sih yang terjadi kira-kira di sekitar coastal area? Kita bisa membagi fenomena itu menjadi dua bagian. Yang pertama yang berkaitan dengan sedimen, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan air atau gelombang. Jadi sedimennya lalu gelombangnya. Nah, yang berkaitan dengan sedimen ini ada beberapa hal, yaitu coastal erosion, shoreline change, kemudian unstable coast, lalu siltation. Siltation ini pendangkalan. Lalu river mouth closure, tadi penutupan muara sungai yang bisa menyebabkan banjir. Kemudian kaitannya dengan air ada gelombang tinggi, lalu tsunami, kemudian storm surge, kemudian tidal flood atau coastal flood. Atau ini banjir di daerah pesisir akibat kenaikan muka air akibat pasang surut yang ternyata lebih tinggi, kadang-kadang lebih tinggi daripada elevasi tanahnya. Nah, pertanyaannya adalah fenomena ini apakah selalu menjadi masalah atau tidak? Kapan sih fenomena-fenomena yang tadi kita sebutkan menjadi masalah untuk kita? Kira-kira ada ide atau insight nggak mengenai pertanyaan yang ini? Kapan sih selalu menjadi masalah atau tidak sih fenomena ini? Ada nggak idenya atau pendapatnya? Mungkin Ya, saya coba Hafiz. jawab. Fenomenanya menjadi masalah ketika dia bersinggungan langsung dengan kehidupan manusia atau mungkin bangunan gitu. Mungkin seperti itu sih. Ya, atau dengan kata lain, kalau tidak ada sesuatu di sana, sebenarnya tidak usah dipedulikan begitu ya, Hafiz ya. Ya, mungkin begitu. Ya, ya, toh itu sebenarnya adalah peristiwa alami yang memang sudah biasa terjadi, atau kita tidak bisa selalu menghindari fenomena alami tersebut. Tetapi ketika itu dekat atau mengenai infrastruktur kita, terutama kalau mengenai penduduk, maka itu menjadi masalah. Nah, di sanalah kita mulai harus berperan sebagai engineer. Nah, ini sedikit mengenai konsep dari coastal protection. Kalau kita mendengar pantai yang indah gitu kan, atau pantai zaman dulu, nah itu bayangan kita atau asosiasinya pasti langsung, oh bagus sekali, pantai in the past memiliki kondisi yang cukup baik. Kemudian dengan adanya aktivitas manusia maupun natural disaster, maka kondisi sekarang barangkali ada yang tidak sebaik kondisi dulu. Nah, tentu saja kita ingin mengembalikan kondisi ke depannya menjadi sebaik kondisi sebelumnya atau bahkan lebih baik lagi. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu konservasi, rehabilitasi, membuat pelindung buatan, regulasi, dan juga bisa juga dengan natural protection. Nah, selain natural protection ini, kita juga bisa membuat artificial protection. Artificial protection ini kita bagi menjadi dua, soft structure dan hard structure. Nah, ini bisa dilihat di kotak ungu di depan atau di slide. Nah, supaya
artificial maupun natural protection ini bisa berlangsung lama atau bisa sustainable, maka kita tentu perlu regulasi yang harus ditegakkan. Nah, ini adalah konsep dari coastal protection yang bisa kita terapkan. Nah, ini beberapa slide ke depan adalah contoh-contoh dari perlindungan alami dan perlindungan buatan. Ini ada sand dunes atau bukit pasir di Pantai Parangkusumo. Kemudian ada perlindungan alami yang berupa karang. Lalu ada juga mangrove. Lalu ini untuk contoh-contoh perlindungan buatan. Nah, nanti Anda bisa search seperti apa sih sand bypassing, seperti apa sand nourishment, dan sebagainya. Sebelum kita membahas lebih detail lagi mengenai soft structure maupun hard structure. Nanti ke depannya kita akan coba merekayasa kalau kita ingin membuat konstruksi groin atau tembok laut atau breakwater, gabion, revetment, apa saja yang perlu dianalisis, apa saja step-step yang harus dilakukan. Nah, itu yang akan kita bahas di beberapa pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai klasifikasi dari coastal problem dan apa sih struktur yang cocok untuk menangani permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, sebenarnya coastal engineering problem bisa kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu mengenai stabilisasi shoreline, kemudian mengenai backshore protection atau perlindungan di belakang, artinya perlindungan di bagian daratan, misalnya yang terkena tidal flood atau ROP kalau di Indonesia ya. Kemudian klasifikasi ketiga adalah stabilisasi inlet. Ini tadi yang misalnya muara tertutup. Atau yang nomor 4 adalah harbor protection, terutama terhadap high wave, di mana nanti kita ingin sesedikit mungkin ada gangguan pada manuver kapal. Nah, kolom di tengah adalah tipe-tipe struktur yang mungkin cocok bagi masing-masing coastal engineering problem yang sudah kita kategorikan menjadi 4 itu. Nah, di bagian sini mungkin ada pertanyaan atau tidak. Kalau belum, kita bisa lanjutkan dulu ke bagian shoreline stabilization. Nah, di sini adalah stabilitas shoreline. Jadi yang namanya air itu selalu dynamic, baik itu di sungai maupun di laut. Apalagi di laut ya, di laut gelombang senantiasa berubah dari hari ke hari. Bulan ke bulan juga berubah. Kita mengenali yang namanya musim gelombang badai dan non-badai. Nah, pada saat perbedaan musim itu, shoreline senantiasa bisa berubah. Oleh karena itu, terkadang kita ingin shoreline ini stabil, tidak ada perubahan di beberapa area. Kemudian ini gambaran mengenai river mouth dan sedimen. Mengenai hal ini, kita perlu mengingat kembali mengenai watershed. Di mata kuliah analisis hidrologi, Anda sudah mengenal mengenai watershed ya. Coba kita ingat ulang, watershed itu apa? Ada yang masih ingat atau enggak? Daerah tangkapan air Bu, atau DAS. Iya, des. Oh ya, daerah tangkapan air ya. Jadi semua air hujan yang turun di suatu daerah akan menjadi runoff dan debit untuk sistem sungai yang sedang kita tinjau. Kemudian apa hubungannya watershed dengan yang kita bahas tadi atau sedimen di river mouth ini? River mouth dan sedimen apa ininya? Hubungan antara das dan muara. Bu, Coba Kristi. soalnya aliran air itu juga membawa debris itu bahasa Indonesianya apa ya? Partikel.
partikelnya entah kecil entah besar, jadi dia ujung-ujungnya ya dia membawa sedimen. Dan sedimen itu kan ujungnya ketemunya di muara, sedangkan aliran air sungai itu keluar, aliran air laut itu masuk. Makanya lama-lama bisa muncul permasalahannya namanya, eee, bukaan mulut sungai yang ketutup. Ya gara-gara sebenarnya ketemu tuh akhirnya sedimentasi gitu. Ya, exactly. Jadi memang supply sedimen di muara itu tidak hanya dari sisi kanan dan kiri muara, artinya tidak hanya dari eh, littoral transport atau pasir yang diangkut secara memanjang oleh gelombang, tetapi juga fluvial transport atau sedimen yang berasal dari dasnya. Nah, terutama kalau di dalam das itu hulunya adalah volcano ya, seperti Merapi. Nah, kira-kira ketika hulu dari suatu das adalah volcano, itu supply sedimennya lebih besar atau lebih kecil? Atau gimana hubungannya? Lebih besar Bu, sepertinya. Lebih besar ya seharusnya. Nah, tapi di dalam integrated sediment management kita juga menjaga supply sedimen misalnya dengan Sabodam. Kemudian beberapa bangunan pengarah sedimen lainnya sehingga Sabodam selain menjaga debris yang boulder-boulder yang besar supaya tidak merusak infrastruktur juga ternyata menahan suplai sedimen dari hulu ke hilir sehingga terkadang suplai dari fluvial sedimen juga bisa berkurang karena beberapa bangunan penangkap sedimen di bagian hulu. Anyway, ini gambaran sedimen budget. Jadi sedimen datang dari mana saja, inputnya yang berwarna putih, kemudian outputnya yang berwarna hitam. Nah, selain natural impact, ternyata human impact juga ada. Ya, ini ada tiap ada warna merah nih, biasanya saya memberikan pertanyaan nih di sini nih. Coba sebutkan human activities yang kira-kira merubah bentukan dari area pesisir. Kita bahas yang human Reklamasi. activities dulu. Reklamasi, ya itu langsung berubah kalau di reklamasi. Ada nggak human activities yang di upstream misalnya? Tadi saya sedikit singgung ketika membahas sedimen budget. Seperti pembangunan bendung-bendung gitu. Ya, pembangunan bendung, waduk. Waduk itu juga banyak menangkap sedimen kan. Nah, ini juga ketika tidak dikeluarkan kembali, misalnya dengan sand bypass, ini supply sedimen dari hulu akan berkurang. Tetapi kita bisa melakukan sand bypass sehingga sedimentasi di waduk berkurang, supply di hilir tetap ada. Nah, ini anyway kita bisa manage hal-hal seperti itu. Nah, pertemuan hari ini sampai di sini dulu.